Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nurhidayati, salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Dan saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut sebagai PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah wajib program studi sarjana kebidanan yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan persalinan dan BBL yang didasari dengan konsep-konsep, sikap, dan keterampilan, serta hasil evidence-based dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut, yaitu meliputi konsep dasar asuhan kebidanan persalinan dan BBL, kemudian anatomi organ reproduksi terkait dengan proses persalinan, fisiologis persalinan, perubahan hormon yang terjadi pada saat persalinan, adaptasi intrauterin dan ekstrauterin pada BBL, kemudian ketidaknyamanan yang mungkin terjadi pasca persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kemudian kebutuhan dasar ibu, bersalin dan juga BBL, pencegahan infeksi, etika, dan juga kewenangan bidan, serta deteksi dini penyulit dan komplikasi ekstrauterin komplikasi pada ibu bersalin. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada perkuliahan ini adalah mampu menerapkan teori aplikasi ilmu kebidanan pada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, remaja, prakonsepsi, kehamilan, nifas menyusui, pasca keguguran, masa antara, klimakterium, dan juga asuhan berkesinambungan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Mampu menjelaskan konsep dasar persalinan. Yang kedua, mampu menjelaskan fisiologi dan juga psikologi pada saat persalinan. Yang ketiga, mampu menjelaskan tahapan persalinan normal. Yang keempat, mampu menjelaskan pengurangan nyeri pada saat persalinan. Kemudian, mampu memberikan asuhan persalinan normal secara komprehensif, mampu mengidentifikasi penyulit dan juga komplikasi persalinan, mampu menjelaskan konsep dasar BBL, mampu menjelaskan pemeriksaan fisik BBL, mampu menjelaskan resusitasi pada BBL, dan yang terakhir, mampu memberikan asuhan BBL pasca persalinan. Bahan kajian yang ada di mata kuliah ini diantaranya adalah filosofi asuhan kebidanan, fisiologi dan anatomi adaptasi persalinan, manajemen pelayanan kebidanan, asuhan kebidanan dan BBL, konsep promosi kesehatan, edukasi, dan konseling masa persalinan. Basis penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini yang terdiri dari 5 SKS, yaitu terdiri dari aktivitas partisipatif atau case method, kemudian hasil project sebesar 50%, kemudian UTS dan UAS sebesar 40%, dan tugas sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif, kemudian saya juga menggunakan rubrik penilaian dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik yang terjadi di pembelajaran mata kuliah ini. Untuk referensi yang bisa diakses oleh mahasiswa secara online ada beberapa yang dianjurkan. Yang pertama dari The American College of
Obstetri dan Gynecology pada tahun 2023. Kemudian buku yang saya tulis bersama teman-teman yang lain berjudul Persalinan Berbasis Kompetensi pada tahun 2023. Yang ketiga, buku yang juga saya tulis dengan teman-teman berjudul Mekanisme Persalinan dan Fisiologi Nifas pada tahun 2023 yang diterbitkan oleh Getpress. Yang keempat, buku yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir yang saya tulis dengan teman-teman yang diterbitkan oleh Getpress Indonesia tahun 2024. Yang kelima, Pelayanan Primer pada Penyulit Obstetri dan Komplikasi Medis yang saya juga tulis dengan teman-teman yang terbit pada tahun 2024, dan salah satu jurnal yang saya terbitkan yang fokus pada pelayanan persalinan yaitu jurnal terkait kecemasan ibu menghadapi persalinan yang terbit di Jurnal Info Kesehatan Sinta 2. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan juga simulasi. Pada kegiatan mengajar yang dilakukan pada saat ini, saya menggunakan teknik partisipatif, unjuk kerja, dan juga tes tulis berupa kuis. Media pembelajaran pada mata kuliah ini dapat secara luas diakses oleh mahasiswa melalui laman spada.uns.ac.id yang berupa PowerPoint, buku ajar, jurnal, dan juga job sheet pada saat ingin melakukan skill lab. Berikut praktek pengajaran materi pokok yaitu robekan jalan lahir dan teknik penjahitan yang saya akan lakukan pada video kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Siap, Bu. Oke, ketemu lagi dengan Ibu ya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama fokus tentang robekan perineum ya. Namun sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, oke teman-teman. Pada pertemuan kali ini Ibu melanjutkan di pertemuan sebelumnya yaitu tentang asuhan persalinan normal, kaitannya tentang setelah proses kala 3, yaitu di mana kala 3 dari apa? Bayi lahir sampai keluarnya plasenta. Oke, nah setelah keluar plasenta itu salah satu yang perlu diperhatikan adalah tanda bahaya terjadinya perdarahan pasca plasenta lahir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu dari 4 penyebab terjadinya perdarahan pasca lahirnya plasenta, yaitu robekan jalan lahir ya. Jadi nanti teman-teman setelah perkuliahan ini diharapkan teman-teman mampu memahami beberapa topik yang kita sepakati bersama, kita namai dengan learning outcome, yaitu yang pertama teman-teman akan merecall kembali meskipun sudah dapat di mata kuliah anatomi, teman-teman akan merecall kembali tentang anatomi perineum, karena itu nanti akan kita menitik beratkan di mana sih titik kita akan melakukan penjahitan. Yang nomor 2, robekan jalan lahir derajatnya itu ada 4, nanti akan kita bahas. Yang ketiga nanti ada tindakannya adalah penjahitan perineum, meskipun dulu di semester 2 teman-teman sudah belajar tentang teknik penjahitan ya, tapi nanti ini spesifik pada perineum. Dan yang keempat adalah pasti perawatannya pasca kita jahit luka tersebut ya. Oke, sebelum Ibu lanjut untuk materinya, teman-teman kita coba recall dulu ya terkait tadi yang Ibu sampaikan 4T ya. Kira-kira teman-teman 4T itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ya, oke, silahkan. 4T ada tir, tonus, lalu trombin, dan tisu. Oke, tepuk tangan buat temennya ya. Masih ingat ya, jadi
trombin, pertama yang kita lihat adalah tonus dulu. Apakah uterusnya itu langsung berkontraksi apa tidak? Kalau tetap berkontraksi kok darahnya masih keluar, kita perlu curigai ada penyebab lain, karena kan uterusnya sudah kontraksi ya. Jadi kalau masih keluar, kita perlu cek. Yang kedua adalah ada nggak jaringan yang tertinggal, dengan cara eksplorasi kita masuk ke uterus. Tapi kalau sambil kita mengecek di uterus, kita juga bisa melihat ya, kira-kira perineumnya robek apa enggak. Ya, itu TIR. Ya, tadi tonus, kemudian ada tisu, kemudian TIR. Yang keempat yang agak jarang adalah trombin atau gangguan pembekuan darah. Nah, itu nggak bisa dicek langsung, harus menggunakan lab ya. Atau ada nggak gangguan penggumpalan darah sehingga menyebabkan darahnya keluar terus. Ya, oke, teman-teman. Benar ya? Selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk ke jenis-jenis robekan ya, Ibu mau mengingatkan ya bahwa kita belajar asuhan persalinan, ruang kerja kita yang di luar atau eksternal itu berada pada ruangan ini ya. Dan robekan jalan lahir yang paling sering terjadi adalah di perineum ya, perineum sebelah sini. Ya, makanya teman-teman ketika kala 2 ingat ya, stenen. Fungsinya untuk apa? Betul. Jadi kalau stenen jangan kepalanya yang ditekan ya, yang ditekan adalah perineumnya ya. Dan yang di atas juga memungkinkan dia robek sih sebenarnya. Cuma di sini kita juga stenennya harus jangan kepalanya keluar, ini tangannya gini membuka menganga ya. Jadi fungsinya kan dia menahan agar kepalanya tidak defleksi maksimal sehingga terjadi robekan di atas. Dan ingat, ketika robekannya di atas itu lebih susah jahitnya daripada di bawah. Karena apa? Di atas itu tidak ada ototnya. Sedangkan anestesi lidokain hanya bisa bereaksi di otot saja ya. Jadi mau nggak mau dia dijahit tanpa anestesi. Bayangkan sakitnya ya, luar biasa ya. Yang di sini aja kan kadang kulit nggak ke anestesi aja kan pasiennya mungkin dia bisa menangis ya karena kulitnya nggak bisa kita anestesi. Kemudian yang paling sering terjadi robekan itu namanya adalah 2 segitiga yang membentuk perineum ya, yaitu di sini ya. Kalau misal teman-teman mau lihat, ini contohnya udah robek ya. Ini kan anus ya, kemudian ini kan vagina. Nah, ruangan ini namanya adalah perineum. Nah, ini namanya segitiga diamond ya, dimana dia sangat rentan sekali mengalami robekan. Ya, kenapa robekannya itu terjadi di sini? Karena dia rapuh perineumnya, makanya harus dipertahankan dengan stenen. Kemudian selanjutnya adalah batas segitiga anterior. Segitiga anteriornya, anterior apa? Depan ya. Segitiga di depan itu adalah simfisis pubis, yang belakang adalah apa itu? Tuber ischiadicum, atau dia adalah tulang panggul yang ada di agak belakang. Jadi sebenarnya ini di sini itu banyak sekali otot, dia lebih lentur, otot ligamen-ligamennya, makanya dia gampang robek karena dia nggak ada tulangnya. Ya, teman-teman, perineal body itu ada itu ya, segitiga yang saya ceritakan tadi ya teman-teman ya. Ini ya. Tadi atas ya, ini kan atas simfisis, kemudian ini adalah tuber ischiadicum yang Ibu ceritakan. Jadi batasnya adalah ini. Ini bagian anterior, ini bagian posterior. Ya, ini seratnya beda. Kalau ini ke atas, kalau ini ke bawah. Ya, jadi hati-hati jahitnya, makanya nanti ada 2 metode penjahitan. Nggak cuma pakai satu aja. Jarumnya juga ganti ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu ini gambaran perineum ketika dia pasca dijahit. Jadi tetap dia bagus sih, cuma tetap ada bekasnya ya. Seperti itu. Kemudian kalau dianimasikan, dia ini adalah vagina. Kemudian ini sini sebenarnya nggak sejauh ini ya kalau aslinya ya, apalagi ibu-ibu yang sudah melahirkan itu sangat dekat sekali dengan sfinkter ani. Jadi kalau teman-teman nggak hati-hati, dia bisa robek sampai anus.
Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di kriteria atau klasifikasi robekan perineum. Tadi kan kita udah tahu ya, ini adalah perineum ya. Kemudian di perineum itu ada di sini sebenarnya ada 4 derajat, tapi dibagi lagi menjadi 3A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman ingat aja ya, kalau dia itu cuma di kulit, entah itu di kulit vagina ataupun di perineum tanpa menyenggol otot, itu derajat 1. Tapi kalau udah ada ototnya yang dia robek, itu sudah masuk derajat 2 ya. Kemudian jika dia sampai epitel atau lapisan anus, itu dia udah derajat 4. Itu udah bukan ranah kita ya, 3, 4. Ranah kita yang sesuai kompetensi kita adalah 1 dan 2 ya. Nah, ini yang Ibu ceritakan tadi ya, ini adalah anusnya, kemudian ini adalah sfinkter aninya. Jadi kalau robek dia kalau ke bawah, itu kalau dia sampai ada putih-putihnya di sini, itu dia udah masuk 3, 4. Ya, 3 tergantung seberapa luas otot sfinkter ani yang dia robek. Ya, setelah itu, nah, contohnya ini kalau kita mau mengecek ya, ini adalah gambar real ya, gambar real perineum. Ini adalah, kalau ini derajat berapa teman-teman? Ini kulit apa otot? Ya, berarti dia tapi belum sampai ke sfinkter ani, berarti betul sekali ya. Jadinya ini adalah vagina, yang ini keluar kepala bayi itu lewat sini ya. Kemudian robeknya ini kebetulan ke bawah, jadi nggak mungkin di episiotomi. Kemudian ini apa kalau ini? Kateter ya, nanti dikira apa ya? Ya kateter di atas ini mungkin untuk mengosongkan kandung kemih ya. Kalau kan setelah plasenta lahir kita harus cek kandung kemihnya masih penuh apa enggak. Nah, mungkin ini kebetulan penuh, kemudian robek. Nah, ini juga salah satu namanya pill rolling action. Itu adalah cara ketika teman-teman mau menentukan batasnya di mana sih kita masukkan tangan kita ke anus, ke anus ini. Kemudian kita raba lukanya di mana, terus kemudian kita geser seperti ini. Nah, itu namanya pill rolling action, biar tahu ini ototnya yang kena otot perineum apa sfinkter ani, seperti itu. Oke. Setelah itu ini kalau dianimasikan ya, mungkin agak beda nanti ketika teman-teman ketemu pasien ya, karena nggak mungkin serapi ini meskipun di episiotomi. Ini kulitnya aja ya, belum ke otot, jadi ini juga agak dalam, tapi kali teman-teman mungkin vagina itu kan ada labia mayor, kemudian ke bawah kan ada kayak gelambirnya ya, itu tetap namanya itu adalah kulit ya. Kalau dia udah masuk ada ototnya lebih dalam lagi, kita kedua. Nah, ini baru dia adalah derajat 2 ya, udah masuk sini. Bu, ini kan udah nempel di anus, tapi kan ini superficial, agak depan. Kalau dia, nah ini baru nih, beda ya sama tadi ya. Ya, ini udah masuk nih ke otot eksternal, namanya anal sphincter ya. Nah, baru nanti berapa persen itu menunjukkan dia 3A, 3B, apa 3C. Dan yang keempat, ini yang 3A, 3B, 3C ya. Ini kan yang kurang dari 50%, 50% lebih dari 50%. Ya. Oke, nah dan yang keempat dia udah masuk ke analnya ya. Dia udah robek. Nah, ini otot sfinkter ani. Ya. Ini dia kayak cincin, dia arahnya beda ya. Kalau ini kan robekannya beda. Ini agak beda sedikit, dia arahnya adalah seperti ini. Jadi ketika teman-teman pill rolling action tadi, teman-teman akan menemukan dia arahnya berbeda, berarti dia udah masuk ke otot pada anal sfinkter aninya ya. Nah, ini ya, anusnya sampai bisa ini mah udah grade 4 ya, anusnya sampai bisa ditarik ya. Hati-hati, mungkin ini kasusnya di rumah sakit ya. Kemudian teman-teman, karena teman-teman sudah tahu nih batasan robekannya, teman-teman, jadi teman-teman prinsipnya adalah kalau ragu-ragu naikkan 1, grade-nya naikkan 1 ya, naikkan 1 aja ya. Kalau misal teman-teman nanti ragu-ragu. Kemudian alat-alatnya ini mungkin teman-teman masih ingat ya ketika KDPK dulu ya, buat megang jarumnya namanya
Nal puder ya. Oke, itu aja yang kalau dia jarum otot bulat apa segitiga? Bulat. Kalau derajat 1 mungkin bisa dibiarkan atau dijahit tergantung luasnya. Kalau dia itu keluar darah ya udah dijahit. Kalau nggak keluar darah nggak usah dijahit ya. Kemudian kalau grade 2 ini tekniknya bisa jelujur dan nanti ditutup dengan subkutikuler. Ya, nanti akan kita pelajari pada saat skill lab ya. Kemudian ini beberapa pilihan ya, di vagina, di otot, di kulit. Nanti akan kita praktekkan di skill lab ya, tergantung nanti luasnya sampai mana, pilihannya ada di sini. Kemudian yang perlu diingat adalah lidokain hanya bisa maksimal 15 menit, jadi jangan lebih dari itu. Kenapa nggak boleh ditambah lidokain? Karena dia akan menentukan kesembuhan lukanya. Kalau terlalu banyak lidokain, kesembuhannya juga akan semakin lama ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini cara mengecek ya, apakah dia tembus nggak di anus ya. Untuk penjahitannya tangannya dimasukkan, yang satu di atas yang satu di bawah. Kalau kita masukkan kok ada tahanan, berarti anusnya nanti jangan-jangan nggak berlubang karena jahitan kita ya, kan serem juga ya, dia nggak bisa BAB loh ya. Oke, kemudian perawatannya ada pemberian antibiotik pasti karena dijahit, kemudian analgetik untuk mengurangi nyeri, kemudian diet perlu makanannya yang untuk protein tinggi dan juga serat tinggi biar lunak, kemudian diinformasikan ke pasiennya untuk jangan takut pipis atau BAB, kemudian dibersihkan menggunakan sabun, jangan takut ya. Kemudian untuk nyeri ada ini ya, ada topikal disemprot, sekarang ada gel, kemudian ada paracetamol, asam efenama jangan diberikan untuk orang yang asam lambung ya. Kemudian ibuprofen juga boleh kalau dia tidak ada alergi. Nah, ini mungkin nanti referensi yang teman-teman bisa gunakan ketika belajar di rumah ya. Ada 7 referensi. Yang satu dari The American College of Obstetrician and Gynecologists, itu teman-teman bisa mengakses. Kemudian ada beberapa buku yang Ibu tulis, mungkin nanti teman-teman bisa membaca di situ sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Jurnal yang sudah Ibu publikasikan di Sinta 2. Kemudian yang terakhir adalah pasti buku acuan persalinan normal ya, dari JNPKKL tahun 2017. Ini nanti buat acuan kalian untuk asuhan persalinannya. Nah, nanti teman-teman sebelum teman-teman masuk ke skill lab, mungkin semester 2 dulu pernah belajar jahit ya, biar teman-teman ingat, bisa dibuka link YouTube-nya, nanti teman-teman di situ ada teknik penjahitan, bisa belajar dulu. Jadi ketika masuk kelas teman-teman sudah ingat alatnya ini apa, fungsinya untuk apa, seperti itu. Ya, oke teman-teman, setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dari penjelasan Ibu? Ya, ya. Tadi kan sudah dijelaskan, dijahit harus menggunakan sabun. Nah, boleh waktu dibersihkannya tidak menggunakan sabun tapi menggunakan betadine seperti itu? Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Itu juga teknis, mungkin nanti teman-teman akan sangat bervariatif ketemu pasien dengan style dia ya. Jadi kalau misal membersihkan luka itu prinsipnya pertama kali adalah menggunakan sabun ya. Jadi apapun mau BAB maupun BAK harus pakai sabun dulu. Nah, kalau untuk membersihkan detailnya itu sebaiknya menggunakan cairan NaCl, karena cairan itu yang hampir mirip dengan cairan yang ada di tubuh kita. Betadine sekarang sudah tidak terlalu direkomendasikan ya. Yang direkomendasikan adalah NaCl. Namun kalau di rumah nggak ada, bisa dibersihkan pakai sabun saja. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain teman-teman? Ya, silakan. Ibu tadi sudah dijelaskan terkait robekan-robekan derajat perineum ya. Ibu jadi tadi dijelaskan bahwa pada derajat 1 itu tidak perlu dijahit apabila tidak ada perdarahan aktif. Bagaimana cara perawatan pada perineum derajat 1 yang tidak perdarahan aktif? Oh ya, oke. Itu juga sering kita temui di pasien ya. Misal dia itu kala 2-nya lama jadi ngejen tapi perineumnya lentur, jadi dia cuma lecet. Nah, apa perawatannya? Teman-teman tidak perlu membawakan betadine ataupun obat ya dan lain sebagainya. Cukup sampaikan ke pasien ketika
yang penting hygiene-nya aja. Jadi ketika pipis jangan lupa cuci tangan dulu ya, jangan cuci tangannya setelah cebok. Nah, jadi sebelum cebok itu harus cuci tangan dulu, kemudian disabun seperti biasa. Kalau perih bisa didep pakai kasa menggunakan cairan NaCl. Seperti itu, jadi tidak perlu diberikan lagi obat-obatan, apalagi antibiotik. Seperti itu, Mbak. Ya. Oke, teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekarang coba Ibu gantian bertanya ya, untuk mengevaluasi apakah teman-teman udah paham nih sama yang Ibu jelaskan ya. Sekarang kan tanggal 25. Siapa yang lahir tanggal 25? Ya. Mbak Farah kayaknya ya. Ya, oke. Mbak Farah, coba Ibu diceritakan segitiga urogenital itu seperti apa batasan-batasannya ya, bisa ditunjukkan di alat peraga ini ya. Jadi yang pertama itu mulai dari simfisis pubis dan atasnya, kemudian habis itu segitiganya itu di perbatasan antara tuber ischiadica. Gitu, Ibu. Terus bawahnya? Bawahnya di bagian anus ya. Anal. Ya, anal ya. Jadi udah dilihat ya teman-teman ya. Jadi segitiganya itu ini. Jadi yang paling memungkinkan itu ini nanti yang akan sobek, yaitu tadi seperti yang disampaikan Mbak Farah, bagus banget ya. Simfisis, kemudian tuber meskipun di dalam, sama batas bawahnya adalah di anal. Ya, itu yang paling memungkinkan terjadinya ruptur ya. Oke, terima kasih Mbak Farah ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Oke, kemudian yang kedua nih yang nggak kalah penting ketika teman-teman nanti ketemu pasien, wah ini derajat lukanya berapa ya? Karena itu kan menentukan juga luasnya kalian melakukan penjahitan. Sekarang siapa di sini yang mau mempraktekkan gimana cara mengecek kedalaman luka dan namanya apa? Ya, udah ya, mau tak tunjuk langsung ya. Si pinter ya, terima kasih. Mau pakai yang mana ya? Boleh pakai ini. Ya, namanya apa Mbak Asa? Namanya pill rolling action. Ya, pill rolling action ya teman-teman ya. Oke, coba sekarang dipraktekkan seperti apa? Teman-teman ini sambil melihat ya. Kira-kira bener nggak yang dipraktekkan Asa ya? Yang pertama melakukan masukkan jari tunjuk ke anus atau rektum seperti ini, kemudian ibu jarinya masuk ke dalam vagina atau perineum untuk mengecek apakah ada otot sphincter yang robek atau terputus seperti itu. Ya, jadi terasa ya. Dipraktekkan dulu seperti apa teman-teman yang belum lihat? Jari tunjuk kemudian ibu jari masuk seperti ini. Ya, ada koreksi dari teman-teman? Bisa digeser. Oh ya, jadi agak digeser ya, biar tahu batasnya di mana. Ya, oke, sudah? Ya, oke, terima kasih teman-teman, tepuk tangan. Ya, oke, karena sudah paham semua ya, jadi tadi ada video yang harus teman-teman tonton sebelum kita melakukan skill lab. Selanjutnya, nanti minggu depan kita masuk ke skill lab untuk kita praktek pill rolling action, penjahitan, dan juga membersihkan luka perineum itu seperti apa. Seperti itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Ibu tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga menjadi pertimbangan yang baik bagi proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.